Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya hari ini. Nah, pada hari ini hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, kita akan masuk ke pembelajaran 5. Nah, nanti kita akan belajar 2 muatan pelajaran ya anak-anak ya. Nah, namun sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Semoga anak-anak dengan kita awali membaca doa, ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita. Amin. Nah, jadi anak-anak, langsung saja pada materi kita kali ini. Yang pertama, muatannya adalah muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi dengan kalimat efektif. Nah, jadi anak-anak, dalam sebuah informasi itu terdapat pada paragraf. Anak-anak tahu apa itu paragraf? Nah, jadi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, anak-anak, dalam sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Nah, diingat-ingat ya anak-anak ya, dalam sebuah paragraf itu terkandung dari beberapa pokok informasi. Nah, setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Dan kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung dalam paragraf yang sama. Nah, untuk setiap paragraf itu terdiri dari minimal 3 kalimat. Jadi, Ibu ulangin lagi ya anak-anak ya. Dalam sebuah paragraf itu terkandung pokok-pokok informasi. Nah, dalam sebuah paragraf itu terdapat kalimat utama. Jadi, yang menjadi bahasan utama dari sebuah paragraf itu. Lalu nanti di belakang-belakangnya itu diperjelas lagi dengan kalimat pendukung. Seperti contohnya berikut ini. Nah, di sini Ibu ada contoh untuk menuliskan atau informasi dalam paragraf. Nah, di sini coba Ibu bacakan dulu ya. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Nah, selanjutnya, cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Nah, saat seperti ini cuaca dapat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini ada berapa paragraf anak-anak? Nah, jadi di sini terdapat 2 paragraf ya. Yang ini adalah paragraf 1, yang bawah ini adalah paragraf 2. Nah, yang ini paragraf kedua. Coba anak-anak perhatikan. Setiap paragraf di sini terdapat minimal 3 kalimat. Anak-anak tahu kan apa itu kalimat? Jadi kalimat itu adalah kumpulan kata-kata dari mulai awalan sampai dengan titik itu adalah kalimat. Coba kita hitung kalau yang paragraf pertama ada berapa kalimat. Ini 1 sampai titik, 2 sampai titik kemarau, 3 dari jika sampai berlangsung. Nah, di sini pada paragraf pertama ada 3 kalimat. Lalu yang paragraf kedua ini ada 1
2, 3, 4. Nah, kalau yang paragraf kedua itu ada 4 kalimat. Jadi anak-anak, dalam sebuah paragraf itu di dalamnya mengandung pokok informasi. Jadi ada informasi yang disampaikan dalam sebuah paragraf itu. Nah, lalu dalam sebuah paragraf itu ada kalimat utama dan ada kalimat pendukung. Kalimat utama itu yang Ibu beri tulisannya miring lalu bercetak tebal. Ini adalah kalimat utama. Nah, yang ini juga kalimat utama. Nah, kalimat utama tadi apa anak-anak? Kalimat utama itu adalah bahasan dari inti dari paragraf itu. Ingat-ingat ya, bahasan utama atau inti dari informasi bacaan paragraf. Nah, lalu kalimat pendukung ini adalah sebagai kalimat tambahan untuk menjelaskan lebih detail dari paragraf atau informasi dalam paragraf. Jadi anak-anak perhatikan ya, Ibu ulangin lagi. Yang atas ini adalah kalimat utama yang menjadi bahasan utamanya atau intinya. Lalu yang di belakang-belakangnya ini adalah kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya. Begitu ya anak-anak ya. Sudah paham? Nah, kalau anak-anak sudah paham, nah di sini anak-anak ada tugas. Tugasnya adalah anak-anak membuat paragraf. Ingat ya, nanti untuk membuat paragraf itu ada minimal 3 kalimat. Nah, di sini tugasnya adalah setelah anak-anak belajar tentang cuaca, iklim, dan musim yang kemarin, cobalah untuk membuat paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat utama dan kalimat pendukung. Nah, jadi anak-anak, kemarin kan anak-anak sudah belajar tentang cuaca, iklim, dan musim. Nah, nanti anak-anak menuliskan apa yang telah kalian dapat dari materi cuaca, iklim, dan musim kemarin. Jadi yang telah anak-anak pelajari itu anak-anak tuliskan, misalkan apa itu cuaca, bagaimana cuaca terjadi, lalu waktunya bagaimana. Nah, begitu juga dengan iklim dan musim ya. Nanti anak-anak tuliskan paragraf informasi tentang cuaca, iklim, dan musim. Nah, nanti anak-anak menuliskan paragrafnya itu minimal 3 kalimat. Boleh lebih dari 3 kalimat ya anak-anak ya. Nah, apakah anak-anak sudah jelas? Kalau belum jelas, nanti di sini coba perhatikan lagi pada contohnya. Nah, yang pertama ini nanti anak-anak tuliskan kalimat utamanya, lalu di belakangnya nanti anak-anak tuliskan kalimat pendukungnya. Paham ya anak-anak ya? Nanti kalau belum paham, anak-anak tanyakan kepada orang tua kalian, atau nanti bisa langsung tanyakan ke guru kalian ya. Boleh nanti langsung di WA, atau nanti bisa ditelepon juga nggak apa-apa. Begitu ya anak-anak ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk tugas atau materi dari muatan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak materi kita yang pertama ini. Nanti kita lanjutkan lagi ke materi yang kedua ya anak-anak ya. Ibu akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.